kita melihat buah lemon itu, Oke. walaupun rasanya asam, kecut, tapi dia punya khasiatnya. Apapun yang hidup berikan kepada kita, istilahnya kita harus memberikan manfaat, memberikan berbagi kepada sesama gitu. Kita bisa menulis sangat jelas gitu, tapi kadang-kadang menulis tentang diri sendiri itu lebih sulit. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sahabat inspiratif Daun Hijau. Kembali lagi bertemu bersama saya Ginanjar di podcast Inspiratif Daun Hijau. Hari ini 8 Maret 2022 diperingati sebagai International Women's Day, di mana hari ini para perempuan merayakan tentang kesetaraannya dan juga keaktifannya di berbagai bidang di dunia ini. Nah, hari ini kita kedatangan dua orang tamu istimewa, para penulis, ibu-ibu hebat, ibu-ibu kreatif yang tentu saja mereka juga memiliki karya yang ada di hadapan kita semua, sebuah buku antologi cerpen. Oke, kita ke yang pertama, ada Ibu Devianti Faris. Halo Ibu, apa kabar? Halo Pak Ginanda, senang kembali lagi. Alhamdulillah baik ya. Yang kedua adalah ada Ibu Amel. Apa kabar Ibu Amel? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Baik ya. Wow. Jadi teman-teman sekalian, kedua ibu ini adalah ibu-ibu hebat ya. Jadi mereka di samping memiliki kesibukan di luar mengurus keluarga, mereka juga masih sibuk bekerja di luar dan juga sempat untuk membuat sebuah buku. Ya seperti itu. Baik, Ibu boleh diceritakan gak Bu, kenapa lahir buku ini gitu? Buku Hidup Penuh Lemon ini gitu. Iya. Jadi mungkin awalnya kami dari grup WhatsApp grup, kebetulan kita sama-sama satu alma mater di Desain Trisakti angkatan 93. Waktu itu kebetulan masa puncak pandemi ya, waktu itu 2021 ya, kita menerima kabar duka tentang kehilangan salah satu teman seangkatan kita. Dari situ ada ungkapan dari teman-teman bahwa sedih ya, kenapa kita buka grup, buka berita pasti ceritanya ada berita duka gitu. Ya, dari situ saya ingin mengajak teman-teman kita mengumpulkan cerita-cerita atau pengalaman kita masa pandemi ini juga sebagai memori atau kenangan untuk teman kita yang meninggal karena COVID. Di lain itu juga untuk sebagai refleksi ya, apa yang sudah kita alami dalam masa pandemi ini menjadi seperti catatan untuk kebersamaan kita di dalam grup WhatsApp ini. Jadi tidak hanya kita saling berbagi cerita hanya di grup, hanya di WhatsApp ya, tapi bisa kita tuangkan di dalam tulisan. Kemudian alhamdulillah dari respon teman-teman yang memberi tulisan pengalamannya masing-masing, akhirnya bisa kita terbitkan dalam buku Hidup Penuh Lemon ini. Jadi teman-teman, bukunya ini adalah berjudul Hidup Penuh Lemon ya. Mungkin dari Bu Devi bisa diceritakan gak sih Bu, kenapa mengambil judul Hidup Penuh Lemon gitu? Kenapa ngambil padanan kata lemon ini gitu? Karena kita melihat buah lemon itu, walaupun rasanya asam, kecut, tapi dia punya khasiatnya. Dan kita melihat bahwa memang hidup kita ini memang penuh ya tantangan, masalah, ujian, dan itu justru yang akan membuat kita lebih kuat. Jadi jangan melihat ini sebagai masalah dan beban, tapi justru sesuatu hal yang bisa memacu kita, bahan pelajaran untuk kita semakin kuat menghadapi kehidupan. Oh, jadi meskipun lemon itu asam atau kadang ada rasa kecutnya ya Bu ya, tapi dia menyehatkan gitu ya. Iya. Artinya buku ini akan memberikan motivasi atau informasi kepada para pembacanya, seperti itu. Iya, itu harapan kami.
Karena dari obrolan-obrolan di WhatsApp grup atau pada saat kita lagi ketemu lewat Zoom ya, platform online, banyak cerita-cerita masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman yang unik-unik, yang menarik, dan kita juga tercetus kenapa ini nggak dibukukan saja gitu. Jadi banyak sekali yang menginspirasi kita untuk akhirnya, iya ya, kenapa kita tidak berbagi kisah kita, karena kita semua satu angkatan itu latar belakangnya berbeda-beda, profesi, kemudian tinggalnya juga di berbagai macam kota di dunia, ada yang di Australia, ada yang di Amerika Serikat, ada tersebar di seluruh Nusantara. Pasti kita juga mengalami hal-hal yang berbeda saat pandemi ini. Jadi pandemi ini justru banyak hikmahnya kalau kita melihat. Itu juga termasuk salah satu judul dari tulisan teman kami, saat hidup penuh lemon ya. Di situ juga dia mengambil dari kiasan bahasa Inggris ya, when life gives you lemon make lemonade. Ya, jadi apapun yang hidup berikan kepada kita, istilahnya kita harus memberikan manfaat, memberikan berbagi kepada sesama gitu. Wow, itu kayaknya quotes-nya dari tulisan siapa ya? Dari Bu Devi sendiri ya? Atau dari salah satu teman dari salah satu ya. Tapi jadi itu sepertinya merangkum kegiatan kita dalam menulis ini, merangkum jadi semua pengalaman itu bisa kita lihat sisi negatif, bisa kita lihat sisi positif. Kalau yang lebih memberi impact itu adalah sisi positif, kenapa tidak kita sebarkan yang sisi positifnya gitu. Dan kebetulan di dalam kisah tentang aku pakai kiasan itu juga. Jadi sangat lemon, seperti baju kita hari ini, warnanya lemon. Ibu ini berdua sudah janjian pakai baju kuning ya. Jadi sesuai dengan tema buku yang kita launching hari ini ya. Nah kemudian ini Bu, apakah Ibu berdua ini memiliki latar belakang sebagai seorang penulis atau bukan itu? Kalau aku pribadi memang jurnalis. Jurnalis ya, Bu Devi jurnalis. Menulis di media, tapi baru pertama kali saya menulis antologi buku. Kalau Ibu Amel? Saya bukan penulis ya, maksudnya sebelumnya belum pernah menulis. Tapi memang dalam kehidupan sehari-hari memang saya senang membaca, senang mengumpulkan quotes gitu. Jadi ini merupakan pengalaman baru sekaligus untuk menambah wawasan gitu. Jadi bisa berpikir bagaimana menjalin cerita, bagaimana menyampaikan yang ingin saya tulis gitu. Jadi cukup menambah pengetahuan. Jadi untuk teman-teman semua sahabat inspiratif Daun Hijau, ternyata tidak harus selalu memiliki latar belakang sebagai seorang penulis ya kalau ingin membuat sebuah buku ya. Yang penting ada kemauan ya Bu ya, seperti itu. Wow. Nah buku ini kan bercerita tentang 22 cerita pendek ya Bu ya, boleh dikatakan sebagai sebuah antologi ya. Nah kan ada 22 penulis, tentu mengalami kesulitan dalam proses pengumpulan naskah sehingga akhirnya kemudian menjadi sebuah buku gitu kan. Nah ini bisa diceritakan nggak Bu, prosesnya ini memakan waktu berapa lama gitu dan kesulitan-kesulitan apa yang didapatkan ketika mengumpulkan naskah dari para penulis ini gitu. Memang kita tidak sendiri ya, kita dibantu di antara teman-teman kita, dibantu oleh teman-teman yang punya pengalaman sebelumnya tentang bagaimana mengedit tulisan, tentang bagaimana mengkoordinir teman-teman yang lain. Benar-benar kita internal ya, di antara kita, di antara grup kita saja, alhamdulillah teman-teman punya keahlian, punya dorongan untuk menyemangati yang lain gitu. Kebetulan juga ada tunggu-tungguan istilahnya, karena pada saat itu kita sudah menetapkan deadline,
rupanya dari beberapa teman ada yang sedang isoman, ada yang sedang mengurus ibunya masih sakit gitu ya. Jadi kita memang memberi keluasaan waktu agar mereka mau menunggu tulisan dari mereka, kita mau menunggu gitu. Memang dari kita satu grup itu sekitar 30-40 ya, kebetulan yang bisa sampai tulisan itu terkumpul, akhirnya 22 orang tersebut. Memang ada kesulitannya, masing-masing kita kan punya cara berekspresi yang berbeda. Itu bagaimana kemudian kita samakan agar bahasanya gampang difahami, kemudian juga panjang tulisan itu tidak terlalu panjang, jadi disesuaikan dengan bantuan teman kami yang memang punya pengalaman di bidang editing gitu Pak. Karena kalau biasa ibu-ibu kalau udah curhat, wah panjang lebar Pak, ya itu kita harus edit gitu. Kadang-kadang dari mungkin pengalaman dari Devi tidak semuanya tertuang karena itu sudah lewat proses editing. Ya Pak. Jadi pokoknya kita inti cerita bisa kita tarik tentang benang merahnya itu adalah tentang pengalaman di masa pandemi dan dari sisi kita sebagai perempuan, bagaimana kita menghadapi itu dalam keluarga, di dalam masyarakat, peran kita di dalam masa pandemi ini kita tuangkan dari sisi pandang kita perempuan. Oh, ini menarik ya teman-teman sekalian, berarti curhat itu nggak harus selalu ke medsos ya. Betul sekali. Dan tantangannya juga untuk mengumpulkan ya cerita-cerita dari berbagai macam orang. Itu selain mereka sendiri punya latar belakang ataupun punya kesibukan ya masing-masing. Tapi menulis itu kadang-kadang harus fokus ya. Kita harus benar-benar apa sih yang ingin kita sampaikan gitu. Kadang-kadang bagi orang yang belum terbiasa menulis itu membutuhkan waktu. Bahkan orang yang sudah terbiasa pun kalau menulis sesuatu tentang peristiwa tertentu atau kita bisa menulis sangat jelas gitu, tapi kadang-kadang menulis tentang diri sendiri itu lebih sulit. Jadi kita harus refleksi diri, apa ya ingin saya sampaikan dan benar-benar dituangkan. Oh, jadi ini ya teman-teman, ini dari Bu Amel dan juga Bu Devi ini memberikan inspirasi bagi kita bahwa curhat dengan teman di grup WhatsApp itu lebih bermanfaat. Ini benar ya, jadi artinya tidak selamanya curhat di grup itu negatif ya Bu ya, jika kemudian dituangkan ke dalam bentuk yang positif, seperti misalkan menjadi sebuah buku ya, dibandingkan misalkan kita curhat di medsos, banyak yang komen-komen negatif, bukannya menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah ya. Ini bisa ditiru ya oleh ibu-ibu di luar sana gitu. Ya, nah kemudian ini kan isinya 22 cerita dari para penulis Bu. Berarti setiap penulis diberikan kebebasan tema dalam menulis. Kita punya satu tema khusus. Oh ada tema besarnya ya. Jadi bagaimana kita menghadapi masalah-masalah rumah tangga kita, pribadi kita saat pandemi. Oh oke. Jadi kita ingin agar apa yang kita lalui itu menjadi bahan renungan dan juga bahan perbandingan bagi orang-orang, bahan pelajaran, karena banyak wanita-wanita di luar sana yang mungkin merasa terisolasi, sendirian, depresi karena mengalami masalah-masalah yang mereka hadapi di rumah tangga mereka. Tapi ternyata they're not alone. Banyak orang yang menghadapi hal yang sama, dan dari sini kita ingin berbagi kisah bagaimana kita hadapi apa yang kita hadapi. Mungkin ada beberapa teman-teman juga memberi sedikit gambaran apa yang mereka lakukan untuk mereka tanggulangi masalah itu. Tapi at the end of the day itu suatu hal yang bisa kita lalui. Yang penting kita tetap tidak patah semangat. Oke, keren banget ya teman-teman. Nah, kemudian kita ke isi bukunya nih. Jadi nanti di akhir kita akan launching bukunya, kita kasih bocoran dulu kepada teman-teman sekalian. Kalau dari Bu Devi sendiri, tulisan Bu Devi itu tentang apa sih Bu? Apa yang ingin Ibu bagi kepada para pembaca? Nah selama pandemi ini benar-benar ya kita banyak mengalami goncangan hidup.
pada saat awal-awal kita banyak menghadapi lockdown. Pada saat itu suami saya sedang dalam masa pergantian gitu dalam hidupnya. Tadinya dia sudah belasan tahun berkarya menjadi guru di sebuah international school. Dia ingin berbisnis. Tapi pada saat mau buka atau sudah mulai buka, ternyata banjir besar datang awal tahun 2020. Dan akhirnya itu yang benar-benar menghancurkan upaya kita untuk buka bisnis. Tidak mau kalah, oke, kita harus ganti rencana. Kita coba cari pekerjaan. Pandemi datang. Bertubi-tubi. Pada saat orang-orang, perusahaan-perusahaan banyak yang memulai memotong jumlah karyawannya, memotong jumlah pekerjaan dan sebagainya, semakin sulit untuk mencari pekerjaan karena ada pemotongan itu. Jadi, pada saat yang sama saya juga harus memberi semangat kepada suami, oke, bagaimana cari pekerjaan yang baik. Ayo kita pelajari supaya kita lebih bisa berkompetisi dengan orang-orang lain gitu. Karena pada saat pandemi ini waktu yang paling bagus untuk belajar. Meningkatkan keterampilan. Jadi itulah, dengan itu saya memberi semangat dan juga ya selama 1,5 tahun menjadi tulang punggung keluarga gitu. Jadi wanita itu luar biasa. Tidak hanya menjalankan rumah tangga, tapi kadang-kadang kalau kehidupan memang mepet membuat kita ya harus menjadi tulang punggung keluarga, ya kita harus mengambil peran itu untuk sementara waktu. Jadi saya kasih berbagi hal, kisah-kisah saya di buku itu, bagaimana saya menanggulanginya dan kiasan-kiasan hidup yang selalu membuat semangat saya untuk terus maju. Wah, jadi teman-teman kalau misalkan mau tahu lebih banyak tentang kisah Bu Devi, nanti bisa langsung pesan ya Bu, bukunya ya. Gimana Bu Devi selama pandemi mengambil alih sementara ya peran suami menjadi tulang punggung keluarga gitu. Nah kalau dari Bu Amel sendiri nih, apa yang ingin diceritakan dan dibagi oleh Bu Amel di dalam tulisan yang ditulis oleh Bu Amel dalam buku Hidup Penuh Lemon ini, Bu? Awalnya saya untuk tahun 2020 itu memang saya ada rencana, kita memiliki rencana untuk saya mulai berorganisasi, kemudian juga anak saya kebetulan di tahun 2020 itu lulus SMA. Jadi kami sudah punya pandangan untuk bagaimana mempersiapkan dia untuk memilih kuliah, ikut SBMPTN. Itu kita sudah rencanakan jauh-jauh hari ya untuk ini. Cuman ternyata seperti kiasan bahwa manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Ya, seperti itu. Di awal tahun sepertinya tidak ada apa-apa ya Pak. Iya. Kebetulan saat itu saya sudah ikut seminar tentang bagaimana keadaan di Wuhan waktu itu. Banyak nakes yang sangat memprihatinkan ya, memprihatinkan waktu itu dia begitu banyak orang tumbang karena COVID di Wuhan waktu itu. Saya juga sempat kalau ini menyebar bagaimana ya di dunia ini gitu. Saya sudah sempat was-was, ternyata terus itu memang terjadi gitu. Jadi memang perubahan itu memang suatu keniscayaan dan insting manusia itu adalah biasanya menentang perubahan, tapi toh itu terjadi. Cara kita bekerja, cara kita sekolah, cara kita berinteraksi, berkomunikasi itu berubah di saat COVID pandemi ini datang. Jadi saya dari pengalaman saya sendiri bagaimana pada akhirnya rencana-rencana yang saya buat di awal tahun kemudian harus mengalami adaptasi, penyesuaian, tapi niat dari rencana itu tetap berjalan. Dalam arti di dalam organisasi yang saya ikuti, kami tidak lagi melaksanakan pertemuan langsung, tapi melalui webinar,
melalui Zoom. koordinasi ya, melalui koordinasi melalui rapat online, akhirnya juga tetap bisa niat itu dilaksanakan gitu, dan bisa memberikan memberikan inspirasi serta memberikan ilmu, sharing ilmu dengan yang lain tetap bisa dilakukan, hanya caranya berbeda gitu. Jadi di dalam tulisan saya ingin memberikan sharing pengalaman tentang bagaimana saya berkegiatan dalam organisasi, para senior saya di organisasi kewanitaan itu tetap bergerak meskipun harus melalui online, meskipun harus membatasi diri untuk bertemu langsung gitu. Karena memang kadang-kadang ada hal-hal yang kayaknya kurang pas ya, kita kalau hanya telepon-telepon atau ini atau rapat online harus ketemu langsung nih gitu. Tapi itu kadang-kadang kita batasi, kadang-kadang ketemu hanya 1-2 orang dengan prokes gitu. Tapi itu akhirnya acara-acara serta kegiatan organisasi bisa dilaksanakan dengan niat yang sama. Begitu juga untuk kehidupan pribadi saya, di mana saya mendampingi anak saya untuk masuk universitas, itu juga akhirnya bisa dengan online, koordinasi dengan teman-temannya lewat line, lewat WhatsApp grup juga gitu. Kamu pilih apa? Kamu ini di mana? Ujiannya di mana gitu kan? Itu akhirnya bisa, dan akhirnya bisa dilewati dengan baik. Saya ingin berbagi itu, Pak. Kebetulan juga salah satunya di dalam pengalaman saya, salah satu dari pengurus organisasi pernah berbagi ke kami bahwa apa yang kita alami ini kita alami bersama-sama seluruh dunia. Jadi restart dan reset di saat yang bersamaan, dan itu kita harus lihat sebagai sebuah kesempatan untuk memulai lebih baik gitu. Oke. Luar biasa ya teman-teman. Dan ini kan kita masuk di bulan Maret ya Bu, berarti udah 2 tahun kan pandemi ini membersamai kita ya. Nah ini sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu, mungkin kita berbagi inspirasi kepada teman-teman sekalian. Bagaimana sih Bu Devi dan Bu Amel ini memberikan semangat kepada keluarga ya. Karena kalau kita tahu kan sosok ibu adalah sosok, kalau boleh dibilang ya makhluk terkuat di muka bumi ya, bisa melakukan segalanya dalam waktu bersamaan gitu. Nah boleh diceritakan gak Bu ke teman-teman sekalian selama 2 tahun ini apa sih semangat dan juga hal-hal apa saja yang dilakukan terutama untuk keluarga gitu. Dari Ibu Devi dulu mungkin. Kalau untuk keluarga, salah satu anggota keluarga saya sendiri, adik saya, dia kena COVID baru-baru ini. Dan cara saya mendukung atau kami mendukung sebagai keluarga adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan bapak saya, ayah kami gitu, karena dia sudah uzur, udah umur 75. Dan kita harus bagaimanapun melindungi dia. Jadi saya sama adik telepon-teleponan, oke, kalau misalnya kamu positif, besok teteh akan jemput papa, kita ungsikan, kita PCR test. Kamu di rumah aja. Saya mengumpulkan artikel-artikel, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan kalau positif. Nelfon ke RT, kemudian konsultasi dengan dokter di Halodoc. Kalau misalnya orang lagi kalut, mereka tahu bahwa mereka positif, biasanya stres. Iya betul. Jadi sangat butuh bantuan orang lain ya, teman atau keluarga, saudara yang bisa berpikir dengan jernih. Don't worry, you're gonna be fine, I will help you. Gitu. Jadi kita mendukung, kita kasih membantu semua peralatan, latex glove, saniter, masker, apa semuanya. Karena bagi orang yang lagi sakit, ya mereka sendiri harus fokus bagaimana mereka recovery gitu. Jadi kita membantu apa yang kita bisa lakukan gitu untuk jadi bisa support system selama 10 hari biar mereka terjamin gitu loh. Dan kami bapak pun waktu itu diungsikan ke rumah saya gitu.
kalaupun bukan keluarga, misalnya teman ataupun tetangga, ya telepon aja, kamu butuh apa. Biasanya kalau dalam kompleks ya, misalnya kita bisa menyumbang sembako atau makanan, apa ada yang kita bisa kasih ke mereka gitu, pasti akan sangat membantu. Tapi kalau sesedikitnya kita tidak bisa membantu, kadang-kadang dengan telepon aja udah mereka senang. Karena mereka terisolasi di dalam kamar sepanjang 10 hari, dan kadang-kadang mereka hanya butuh teman untuk ngobrol. Iya. So sesedikitnya kita bisa menelpon teman kita yang sedang sakit tersebut. Wow. Dari Bu Amel sendiri gimana selama 2 tahun ini membersamai keluarga, support semangat, seperti apa yang dilakukan oleh Bu Amel? Mungkin sama ya seperti Devi tadi, bahwa kita ini di usia dimana kita punya peran ganda gitu, baik sebagai ibu, istri, tapi juga kita sebagai anak yang harus mengurus orang tua yang masuk usia lansia gitu. Jadi bagaimana menyeimbangkan peran tersebut di dalam keluarga kita supaya sama-sama saling menjaga, saling mendukung, saling menyemangati di dalam masa pandemi ini, terutama karena interaksi dengan teman, dengan keluarga yang di luar keluarga inti kita itu sekarang itu kan dibatasi ya. Jadi untuk sharing, untuk saling berbagi pengalaman, saling berbagi cerita itu sangat terbatas gitu. Jadi kita harus bisa memahami itu dengan anak kita, dengan orang tua kita. Mungkin sama seperti Devi, dengan orang tua saya juga mau nggak mau kan pasti mereka tidak seperti dulu banyak bisa ketemu teman-temannya ya. Apalagi memang beberapa ada yang berpulang karena COVID. Jadi itu kita memberi dukungan bagaimana dia tetap semangat di rumah walaupun harus hanya nonton TV, baca kabar WhatsApp gitu. Tapi tetap semangat, tidak kehilangan kontak meskipun harus lewat WA. Kalau untuk anak-anak, saya mungkin mensupport mereka dalam kegiatan kuliah online atau belajar online gitu. Jadi mereka tidak merasa kesepian atau bingung karena kadang-kadang mengerjakan tugas tanpa support dari dosen atau teman kuliahnya langsung itu kadang-kadang seperti aduh aku ngerjain kok sendirian gitu ya. Padahal teman-temannya juga sama tapi di tempatnya sendiri-sendiri gitu. Jadi kita harus support coba gimana komunikasi, tetap membuka komunikasi dengan teman-teman, coba diskusi walaupun online gitu kan. Jadi mereka tidak merasa sendirian gitu, tidak merasa, benar seperti Devi tadi katakan, tidak merasa terisolasi sendiri. Kontak itu tetap ada, interaksinya tetap ada tapi berbeda bentuknya gitu. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman sekalian. Jadi ini baru 2 cerita ya dari 2 orang perempuan hebat yang ada di dalam buku Hidup Penuh Lemon ini ya. Nah, ini Bu, untuk teman-teman sekalian, para penonton podcast Inspiratif Daun Hijau ini, kalau misalkan, ini kan kita launch hari ini ya Bu ya, di podcast ini kan bukunya. Nah, kalau teman-teman yang mau pesan itu gimana caranya Bu? Mungkin Bu Devi atau Bu Amel, bukunya apa sudah dijual bebas di pasaran atau harus melalui PO atau gimana Bu? Sebenarnya bisa, kalau misalnya ada yang tertarik untuk mengetahui bagaimana bisa mendapatkan buku ini, bisa follow IG Hidup Penuh Lemon. Iya. Dari situ nanti ada informasi tentang buku ini, bagaimana kalau mau pesan gitu. Ya, dan saat ini memang baru 1 tahap purchase order ya. Baru lewat kemarin deadline. Oh, sudah selesai satu PO ya. Publisher insya Allah akan membuka lagi. Dan saya dengar akan tersedia di Shopee. Oh, di Shopee, ya, oke. Beberapa marketplace lain ya, oke. Tapi mungkin ini mereka masih pesan langsung gitu. Ya, juga di dalam buku ini kebetulan dari teman-teman juga kami sepakat bahwa
20%-nya akan kami donasikan kepada perempuan dan anak yang terdampak pandemi. Oke. Jadi ini niat tulus yang tulus dari teman-teman penulis semua, bahwa kita memberikan sedikit keuntungan dari penjualan buku ini untuk membantu yang terdampak pandemi. Terutama perempuan dan anak. Berarti dengan teman-teman sekalian membeli buku ini juga secara tidak langsung ikut membantu para perempuan dan anak-anak di luar sana yang nanti akan mendapatkan royalti ya Bu ya, keuntungan dari penjualan buku ini ya. Nah ya, ini disalurkannya melalui lembaga atau secara langsung Bu? Untuk sekarang kami belum ada kerjasama, tapi kebetulan kami mendapat kata pengantar dari support kata pengantar dari Ibu Yeni Wahid yang kebetulan adalah senior kita di alumni desain 93, beliau angkatan 92. Jadi mungkin ada sebagian yang akan kita sumbangkan ke lembaga yang beliau pimpin. Oke. Wow, keren sekali ya teman-teman. Jadi pandemi ternyata tidak selalu bermakna negatif ya, tapi ada banyak hal positif yang bisa diambil, salah satunya oleh ibu-ibu hebat ini. Mereka bisa menghasilkan buku di masa pandemi berdasarkan dari pengalaman hidupnya ya Bu ya, hidup yang penuh dengan lemon ya. Nah ini kemudian terakhir Bu, dari Ibu Devi dan juga Bu Amel, kira-kira nih Bu, apa yang ingin disampaikan kepada para pendengar atau pembaca buku ini di luar sana di tengah pandemi yang sampai saat ini masih belum berakhir gitu Bu. Semangat apa yang ingin Ibu berikan kepada para pendengar semua di sana? Bagi para pembaca, calon pembeli buku Hidup Penuh Lemon, semoga setelah membaca Anda mendapatkan dorongan ya, inspirasi untuk melakukan suatu hal yang baru untuk bisa memperbaiki hidup Anda. Karena pandemi ini masalah datang bisa bertubi-tubi, tapi itulah kehidupan. Kita harus bisa menanggulanginya dengan cepat, karena memang hidup bergerak cepat gitu kan. We have to help each other to survive. Itu yang ingin kita sampaikan, bahwa kita bisa membantu komunitas kita, dunia kita dalam kapasitas kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang manusia dan penduduk dunia, apapun itu kita bisa, yang penting kita terus maju, jangan patah semangat, karena pandemi ini suatu hari akan berakhir, tapi nanti di masa depan akan sangat berubah. Pandemi ini, dunia lama sudah tidak eksis lagi, it's a new world dan Anda harus siap untuk itu. Oh, terima kasih Bu Devi, luar biasa. Dari Bu Amel silakan Bu. Iya. Kalau dari saya mungkin untuk yang akan mendapat atau membaca buku ini bisa mengambil hikmah tentang bagaimana sebuah perubahan itu bisa memberikan sisi yang positif. Dalam arti kita harus melihat, memandang kehidupan ini dari sisi yang positif untuk kita bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi saya berharap pembaca buku ini Hidup Penuh Lemon bisa mendapatkan inspirasi dari pengalaman-pengalaman kami, terutama di masa pandemi ini. Yang kita butuhkan adalah kita bisa saling mendukung, saling mensupport, mendukung, encourage untuk kita selalu berbuat positif, gitu. Memberikan positif sehingga dampak positifnya juga bisa menyebar kepada lingkungan kita, terutama keluarga, masyarakat. Insya Allah dampak besarnya adalah secara global kita bisa memberikan impact yang positif kepada dunia gitu. Mungkin impian besar ya, tapi itulah biasanya
apa yang menjadi sebuah gerakan besar itu awalnya dimulai dengan step kecil ya. Wow. Luar biasa sekali ya teman-teman obrolan kita hari ini di hari International Women's ini, sekaligus juga kita launching buku Hidup Penuh Lemon, cerita 22 perempuan di masa pandemi. Silakan kalau teman-teman mau order bukunya nanti bisa lihat di Instagram Hidup Penuh Lemon ya Bu ya. Bisa DM di sana langsung, bisa pesan langsung di sana gitu. Wow, luar biasa sekali teman-teman obrolan hari ini. Terakhir mungkin Bu, saya tertarik dengan tadi ya, lemon itu kan asem ya. Kenapa tidak pilih kata hidup penuh gula gitu kan, manis apa segala macam gitu kan. Nah ini mungkin terakhir pesan dari Bu Devi dan juga Bu Amel. Filosofi tentang lemon yang ingin disampaikan kepada para penonton di sana atau para pembaca buku di sana. Buah lemon itu ciptaan Tuhan yang luar biasa. Oke. Bisa asam, bisa kecut rasanya. Oke. Tapi khasiatnya melebihi dari rasa kecut dan asam. Karena itu lemon itu, semua bagian dari lemon itu rasanya berguna. Gak hanya dari airnya, tapi kulitnya juga berguna. Untuk masakan, untuk kesehatan, untuk apa lagi tuh, banyak sekali gitu ya. Untuk potpori ya, pewangi ruangan gitu. Untuk kecantikan kulit ya. Kulit gitu. Banyak orang yang menggunakan air lemon untuk membersihkan kan, itu astringent alami gitu. Jadi ya kita terinspirasi bahwa sebuah ciptaan Tuhan itu suatu hal yang sangat kelihatannya asam dan kecut, tapi lihat lagi khasiatnya tuh banyak. Sama seperti masalah yang kita hadapi, apakah itu kehilangan pekerjaan ataupun ada orang tua kita ataupun anggota keluarga kita yang meninggal karena COVID, itu suatu guncangan hidup yang luar biasa kan. Ketiga mungkin adalah masalah ekonomi gara-gara pandemi yang bikin bisnis drop. Masalah ibu yang semakin beban, semakin berat harus membantu anaknya untuk sekolah sambil dia juga bekerja dan menjalankan rumah tangga. Banyak orang juga yang cerai selama 2 tahun. Yeah. Karena sudah nggak tahan menghadapi masalah rumah tangga yang bertubi-tubi. Tapi ya kita harus melihat ini sebagai suatu pelajaran. Jadi jangan terlalu melihat ini sebagai beban, tapi sebagai pelajaran hidup yang akan membuat kita semakin kuat. What doesn't kill us makes us stronger. Oke. Silakan dari Bu Amel. Mungkin kalau analoginya sama seperti apa yang dijelaskan Devi tadi, bahwa memang lemon kami analogikan sebagai kehidupan gitu. Bahwa apa yang menjadi apapun yang diberikan oleh hidup ini, kita harus menerimanya karena apa yang kita alami itu bisa dilihat dari sisi positif serta dari sisi negatif. Kalau kita hanya fokus di negatif, maka kehidupan yang kita alami juga akan negatif ya, pengalaman-pengalaman yang negatif yang menyakitkan. Tentunya kita nggak mau hal itu. Kita ingin pengalaman-pengalaman yang mencerahkan, yang memperkaya diri kita. Jadi baiknya seperti apa yang sudah Devi jelaskan tadi tentang analogi lemon, kita melihat kehidupan itu dari sisi yang positif yang bisa memperkaya hidup kita. Tepuk tangan dong buat Bu Devi dan juga Bu Amel. Seru sekali ya. Jadi teman-teman sekalian, begitulah hidup, tidak selamanya yang asam dan kecut itu tidak baik ya, tapi dibalik itu semua, dibalik rasanya yang asam dan kecut juga ada banyak hal positif yang akan diberikan kepada diri kita gitu. Nah begitulah kehidupan, tidak selamanya yang manis itu menyehatkan dan juga tidak selamanya yang kecut itu tidak menyehatkan atau tidak baik buat diri kita gitu ya. Begitu ya Bu ya. Baik, jadi teman-teman kalau mau dengar atau mau baca lagi cerita-cerita inspiratif dari 22 perempuan hebat di masa pandemi, silakan bisa follow langsung Instagramnya Hidup Penuh Lemon, nanti ada di sini, dan juga bisa langsung DM ke adminnya untuk order buku Hidup Penuh Lemon ini.
Wow, terima kasih banyak Bu Devi dan Bu Amel atas kehadirannya di podcast Inspiratif Daun Hijau ini, dan juga kita juga mendapatkan kehormatan untuk bisa meluncing buku ini di sini ya di tanggal 8 Maret ini. Mudah-mudahan bukunya laris manis, bisa menginspirasi banyak wanita di luar sana, bisa banyak menginspirasi orang-orang di luar sana, dan juga yang terpenting adalah tadi semangat yang dibawa oleh buku ini adalah bisa saling menguatkan kepada para pembacanya di tengah pandemi yang belum berkesudahan sampai saat ini. Oh, terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan. Demikian teman-teman podcast Inspiratif Daun Hijau hari ini, sekaligus juga launching buku Hidup Penuh Lemon, cerita 22 perempuan di masa pandemi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan juga membawa semangat bagi teman-teman sekalian. Sampai bertemu lagi di podcast Inspiratif Daun Hijau lainnya. Salam dari kami. Sampai ketemu lagi di podcast-podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.